Ma faidatu istighfarika ya Syekh? Syekh, Sayyid, Anda saya perhatikan dari tadi setiap bikin adonan, lakukan ini, selalu istighfar. Apa sih manfaat istighfar itu bagi Anda? Apa manfaat istighfar itu bagi Anda? Perhatikan kalimatnya. Wallahi, kata tukang roti ini. Wallahi, tidak pernah saya mengamalkan istighfar dalam setiap pekerjaan saya, kecuali semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu sampai hari ini yang belum terjadi. Dan saya mohon kepada Allah, imma saya sebelum meninggal, atau yang saya doakan sebelum meninggal untuk bisa berjumpa dengan saya. Apa doanya itu? Saya memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik itu sebelum saya wafat atau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Jadi ini yang membuat saya datang ke sini karena istighfarmu. Karena istighfar yang kau lakukan itu yang mendorong saya datang ke sini. Itu yang menjadikan saya dikeluarkan dari masjid. Itu yang mendorong saya kemudian datang ke tempat ini. Karena istighfar yang kau lakukan. Masya Allah. Dan jangan lakukan itu kepada saya. Jadi teman-teman sekalian, ini banyak manfaatnya. Makanya Quran memaksa kita. Di pasca sholat jangan tinggalkan ini, walaupun sambil jalan nggak apa-apa. Anda memang ada kebutuhan, misalnya ada keperluan mendesak berangkat kantor. Bukankah ke kantor mencari rezeki? Bukankah istighfar mempercepat rezeki? Bukankah ke kantor mencari berkah? Bukankah istighfar mempercepat berkah? Jangan hilangkan istighfar hanya karena Anda mesti berangkat cepat-cepat. Begitu selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, qiyaman. Anda boleh sambil berdiri, sambil jalan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak Andi, ya mau kemana? Astagfirullah. Astagfirullah, jalan. Assalamualaikum akhi. Ila aina anta? Ila liqa. Astagfirullah, astagfirullah. Jalan, 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 jalan. Bilang. Duduk, tenang. Di rumah sakit boleh, tapi kan tidak harus menafikan sholat. Pasca sholat sambil berbaring. Astagfirullah, astagfirullah. Barangkali dengan sakit itu Allah ingin mengampuni dosa Anda. Dan dengan istighfar itu semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sehat, belum mau minta ampun. Dikasih sakit, belum istighfar juga. Lantas Anda masih dikasih apa lagi? Supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa Anda. Jadi ini yang membuat amalan ini semakin mendesak. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Mohon izin, diminta akan ditunaikan dalam setiap keadaan karena sayangnya Allah kepada kita, bukan karena dituntutnya kita untuk banyak mengejarkan dan banyak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jelas? Nah, 3 kali ini standar, biasa. Barangkali nanti Anda ada yang akan 30 kali, ada yang mungkin akan 300 kali. Kenapa? Karena merasa dosanya semakin banyak pernah dikerjakan. Di 3 kali ini latihan. 1 kali disebut belum ingat dosa, wajar. 2 kali disebut belum ingat dosa, agak wajar. 3 kali disebut belum ingat juga, ada yang salah dalam dirinya. Saya bacakan sekali, Anda belum ingat, wajar. Saya bacakan 2 kali, Anda belum ingat, agak wajar. 3 kali saya sebutkan, masih belum ingat juga, Anda yang keliru di dalamnya. Ya. Makanya kalimat 3 ini jangan diartikan 3 kali dalam pengertian 3 kali tekstual, bukan. Ini standar untuk mengingatkan. Ya, kalau Anda ingin lebih daripada itu silahkan. Kalau merasa ada banyak harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mata itu baru keberkahan, lisan ada berkahnya, tangan ada berkahnya sampai ke ujung kaki. Kalau sudah seperti itu, wah enak tuh. Jalan kemanapun hamba Allah Anda. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 25 ayat 63. Hamba Allah itu kalau jalan kemanapun jalannya tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan diprovokasi oleh orang lain, tenang aja hatinya, salama, tenang, salama, salama. Karena itu orang-orang yang seringkali istighfar kepada Allah mendapatkan semua anugerah tadi. Maka dia mendapatkan, apa tadi diantaranya? Berkah, kemuliaan, apalagi diantaranya? Ya, tadi himpunan-himpunan tadi disebut dengan salam namanya. Ya, keberkahan, ketenangan, kenyamanan, macam-macam salam namanya. Bahasa singkatnya, tidak pakai din salam. Ya. Sana. Nah, belum selesai. Siapa yang punya salam ini? Siapa yang punya? Yang punya tadi semua anugerah tadi siapa? Allah. Masya Allah. Dari mana semua kemuliaan ini? Dari Allah. Baik, teman-teman sekalian. Siapa yang menurunkan keberkahan? Allah. Baik. Siapa yang punya kemuliaan? Allah. Baik, kalau Anda mau mintakan semua itu setelah tadi istighfar semuanya dimintakan dengan baik, Anda akui semua dari Allah, Anda katakan Allahumma. Siapa yang punya tadi salam? Allah. Antas salam. Dari mana semua ini? Allah. Wa minkas salam.
Baik, siapa yang punya keberkahan? Allah tabarakta. Siapa yang punya kemuliaan? Allah ya dzal jalali wal ikram. Karena itu di hadis ini, Muslim nomor hadis 591, kalimat istighfar yang 3 kali disambungkan dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahkan ada yang menyambungkan langsung dengan doa supaya sekaligus minta kemuliaan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Semua doa tadi adalah menghimpun kalimat-kalimat yang 6 tadi. Jadi bukan berarti menambah bacaan, dia menyandingkan zikir dari Nabi dengan doa-doa kepada Allah, mengambil keumuman hadis. Kalau Anda ingin ngambil yang paling pendek standar, boleh. Setelah istighfar, Anda akui dari mana semua itu. Allahumma antas salam. Ya Allah, hamba yakin dengan istighfar ini semua kemuliaan hanya milikmu. Wa minkas salam, semua darimu ya Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih Allah, Engkau pemilik segala keberkahan, Engkau pemilik segala kemuliaan. Mohon berikan semuanya itu kepada hamba ya Allah untuk mendapatkan kemuliaan hidup dunia akhirat. Itu poinnya. Kalau ingin langsung minta, maka ulama kemudian merumuskan kalimatnya, disampaikan pada kita. Dan ulama pewaris Nabi. Di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, pewaris para nabi. Maka mereka mengatakan kalau ingin langsung minta semua kemuliaan tadi, silahkan bacakan Allahumma antas salam sekaligus dengan doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, jannah yang tadi ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin singkat, kembalikan ke asal mula tekstual tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paham sampai sini? Itulah kenapa Anda mesti baca kalimat ini. Bukan kalimat formalitas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa baca itu? Junnah. Bukan. Bukan karena sunnah, bukan karena yang lain. Itu memang sunnah, tapi sunnah itu diminta untuk difahami dan diamalkan untuk mendapatkan curahan ini semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jelas? Nah, itulah kenapa para ulama membimbing kita untuk membaca doa ini. Nabi sampai mencontohkan dengan tegas dan Al-Quran sampai menguatkan. Jangan sampai ditinggalkan kalimat-kalimat ini sekalipun Anda mesti terburu-buru dalam mengerjakan aktivitas kehidupan. Itu barangkali bagian amal yang pertama yang bisa kita lakukan. Baik, paham sampai sini? Jelas? Baik, kalau paham dan jelas, boleh saya tambah satu amalan lagi? Boleh ya? Baik. Tidak? Oh boleh, baik. Oh, tidak dilarang maksudnya ya. Baik, dua agak cepat. Sudah? Adalah membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 593. Anda boleh mencatat sendiri, tidak ada masalah. Nanti jangan khawatir kalau kurang pun akan ketinggalan. Saya tadi katakan saya sudah rangkum di sini, ya. Tapi nanti uraian jelasnya itu yang saya terangkan di sini. Ya. Sudah, kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Sudah? Adalah doa-doa atau untaian kalimat. Doa-doa atau untaian kalimat yang menunjukkan keesaan, keagungan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Baik, apa di antara bacaannya? Teruskan dulu. Sudah selesai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, di hadis Muslim hadis 593,
dan digabungkan nanti dengan nomor hadis 597. Di antaranya, fokus kalimatnya, lihat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu. Ini saya sebutkan asal hadisnya dulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nanti ingin digabung dengan hadis-hadis yang lain banyak. Ya, ada yang yuhyi wa yumit, ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu adalah ya mani'a lima atait dan seterusnya. Itu ada, ya, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang standar dulu yang ini. Sudah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, saya ambil yang standar dulu. Yang lainnya nanti sudah saya turunkan di catatan kami. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, ada yang pakai doa-doa tambahan lain. Itu tidak ada masalah. Ya. Jadi ambil yang standar dulu. Lihat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan cara berzikir atau cara membacanya. Perhatikan baik-baik. Kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat penting. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam diminta berzikir kepada Allah, kalimat penegas awalnya itu menggunakan kalimat ini. Lihat Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, kata Allah. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Kalau sayanya kita ganti langsung kepada Allah, kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, ini yang paling penting. Fa'budni. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Ketika Allah menutup ayat ini dengan kalimat zikir, maka zikir yang utama di sini dibuka dengan kalimat ini intinya. La ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Anda ucapkan la ilaha illallah. Ucapan ini bukan kalimat di lisan saja, tapi zikir yang mampu mengingatkan Anda dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. La ilaha illallah. Lihat kalimat ini. Illallah, Allahu. Tidak disebutkan nama Allah. Saya ulang, tidak disebutkan nama Allah. Baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, kecuali menunjuk pada beberapa makna yang utama. Satu, menunjuk pada pengesaan. Pengesaan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan ahad. Ahad. Konsekuensi dari kalimat ini adalah, jika Anda sudah menjadikan Allah hanya yang satu, maka tidak boleh ada terfikirkan atau bahkan tersikapi dengan tindakan yang mengarahkan bahwa Anda, mohon maaf, mengakui atau bahkan misalnya memikirkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar berucap. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti semua jiwa raga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya kepada Allah saja. Pengertian paling singkatnya, hanya Allah Tuhan yang dipertuhankan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, yang ada yang diyakini selain Allah, padahal dia mengakui la ilaha illallah misalnya, maka kalimat la ilaha illallahnya punya persoalan dalam dirinya. Ada yang salah dengan kalimat itu. Nah, kalimat ini disebut oleh Al-Quran dengan nama ahad. Makanya ketika memperkenalkan nama Allah disebutkan ahadnya. Ya, ketika bertanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa Rabb yang dimaksud? Kamu hanya mengatakan Tuhanmu Rabb. Karena ketika ditanya siapa Tuhanmu, qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata orang Quraisy, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Siapa Rabb kamu? Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, yang disebut Rabb itu huwa Allah. Ketika menyebutkan Allah, turun ininya ahad. Jadi, kalau sudah Anda katakan mantap Allah, ahad, tidak ada yang lain. Makanya kata Allah satu-satunya kata yang hanya ditujukan pada Tuhan yang hak. Ya, silahkan cek dari namanya. Saya pernah turunkan di sini. Dari namanya tidak akan pernah bisa disaingi oleh nama-nama lain yang dipertuhankan. Setiap Anda hilangkan huruf dalam kalimat ini akan menunjuk pada zat yang sama, yang ahad. Ahad satu-satunya, tidak ada yang lain. Lihat sini. Boleh pinjam penghapus?
Masya Allah, dikembalikan pada tempatnya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Baik. Saya dekatkan ke saya aja ya, sini. Lihat sini. Allah, Allah, Masya Allah. Lihat sini. Ahad. Sifat ketuhanannya. Saya buang hamzah wasalnya begini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu saya hilangkan satu hurufnya masih menunjuk pada zat yang sama, Allah. Saya buang lam pertama satu, otomatis tasdidnya ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi lamnya. Baca. Hu ini singkatan dari huwa. Kalau Anda baca huwa dalam bahasa Arab, ini Anda baca huwa misalnya, kemudian Anda berhenti di kalimat ini, wakawaknya nggak muncul. Contoh, Anda baca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda mau berhenti di huwa, maka Anda bacakan Allahu la ilaha illa hu. Hu. Paham? Hu. Apa artinya hu? Huwa. Siapa huwa itu? Balik. Kul huwa Allahu ahad. Kalau Anda tanya, hu itu apa? Huwa. Siapa huwa ini? Balikan. Kul al-ikhlas. Huwa. Katakan yang dimaksud huwa itu Allah ahad. Hapus semua hurufnya. Hapus. Baca. Tidak ada bahasa Arabnya ghaib. Ghaib itu tidak kelihatan. Maka sifat Allah disebut dengan ghaib. Al-Baqarah dalilnya ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan, semua sifat yang menunjuk kepada Allah, kalau nama ini bukan nama yang dikehendaki oleh Tuhan yang hak, mustahil punya sifat seperti ini. Perbedaan dengan manusia banyak. Jadi kalau Anda menemukan kata-kata kalimat-kalimat yang dipertuhankan tidak sama dengan yang ini, teman-teman, maka dia bukan Tuhan yang hak. Misal, ayo bandingkan dengan kreasi manusia. Nama saya disematkan oleh bapak dan ibu saya. Disebut dengan Adi, A-D-I, Adi. Hapus hurufnya satu. Yo. Di. Menunjuk pada saya? Belum tentu. Saya lewat ada panggil di. Belum tentu saya nengok. Mungkin yang nengok Dedi, yang nengok Andi, yang nengok Edi, banyak. Anda misalnya hilangkan lagi satu huruf ya apa? Saya makin gak enak. Dah. Cek. Silakan lihat, dihapus, orangnya nggak ada. Selesai. Karena ketika nama Anda dihapus di kantor, Anda sudah tidak bekerja di situ lagi. Ketika nama Anda dihapus dalam arsip kehidupan dunia, artinya Anda sudah masuk ke liang lahat. Nah, persoalannya, berarti kalau ada nama-nama yang dipertuhankan, dihapus setiap hurufnya tidak menunjuk pada zat yang sama, itu menunjukkan dia bukan Tuhan yang hak. Itu diantara argumentasi tauhid dari pembahasan tentang kaidah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Sederhana tapi dalam maknanya. Silahkan cek dengan nama lain yang dipertuhankan. Tidak perlu di sini, ya. Jika dialog misalnya turunkan nama-nama yang dipertuhankan, turunkan, hapus setiap hurufnya, maka Anda akan temukan perbedaan di dalamnya. Karya manusia beda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan nama manusia beda dengan penamaan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Maka dari itu kalau sudah yakin, kenapa Anda masih mempertuhankan yang lain? Nah, ketika Allah kemudian mengatakan, "Ya Allah, saya mau ya Allah," sudah menuhankan Anda, maka jangan akui Tuhan yang lain. Bagaimana caranya? Maka fa'budni, buktikan itu lewat penyembahan, ibadah. Ibadah. Maka nama Allah itu melekat makna yang kedua, al-ma'budul haq. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, artinya Anda sanggup membuktikan keyakinan itu dengan penyembahan pada Allah. Bagaimana caranya? Ibadah. Makanya setelah kalimat syahadat muncul kemudian turunan ibadah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa setelahnya? Salat. Bukankah salat ibadah? Bukankah salat ibadah? Makanya Nabi Musa diminta salat. Lihat kalimatnya. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah. Fa'budni, sembah saya. Gimana ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Salat. Anda bertanya, ya Allah, saya ingin menyembah Engkau dengan lebih lengkap lagi, bagaimana caranya? Maka Allah turunkan tata cara mendekat kepadanya, bingkainya disebut dengan Islam. Bingkai itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan din. Turun Quran surah ketiga ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Din yang diridhai oleh Allah, sisi Allah untuk menyembahnya adalah Islam. Maka turunan setelah, alhamdulillah, turunan setelah syahadat dalam Islam, semuanya ibadah.
Setelah syahadatain itu sholat. Setelah sholat itu zakat. Setelah zakat itu puasa. Setelah puasa haji. Bukankah semuanya ibadah? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya Allah tapi tidak mau sholat, berarti ada yang salah dalam la ilaha illallahnya. Makanya setiap panggilan sholat melekat kalimat la ilaha illallah. Bahkan ditutup awal dengan akhir. Diperkenalkan Allah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Ujungnya la ilaha illallah. Ingatkan, kamu benar nggak la ilaha illallahnya? Ayo sholat, buktikan. Jadi kalau orang dipanggil Allah, diingatkan la ilaha illallah, nggak mau sholat, ada yang salah dengan kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tahu. Paham? Itu. Yang paling bahaya itu adalah ketika Allah mengatakan din itu cuma satu cara ibadah kepada saya. Cuma satu. Namanya Islam. Sembah saya. Lantas Anda mengatakan semua agama sama. Caranya beda, cuma menuju Tuhan yang sama. Itu lebih fatal lagi. Lebih fatal lagi. Karena menunjukkan dia tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Nah karena itu, mohon izin ya, mohon maaf. Ketika Anda sudah istighfar mengatakan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, teruskan. Begitu Anda mengatakan kalimat ini la ilaha illallah, coba dicek dulu apakah benar selama ini la ilaha illallah. Cek apakah benar selama ini la ilaha illallah. Betul enggak? Ya. Betul enggak memprioritaskan ibadah? Jangan-jangan selama ini la ilaha illallah tapi begitu ada misalnya bola didahulukan. Ya. La ilaha illallah, belanja dahulukan. Ibu dah pulang dari sini. Mampir ibu ke Pondok Indah misalnya. Belanja. Begitu sedang nawar, Masya Allah. Tiba-tiba adzan berbunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada musola di bawahnya. Ibu salat dulu atau teruskan nawar? Ayo. Oh. Berarti la ilaha illallahnya bermasalah di situ. Baru tahu. Alhamdulillah. Selalu ada alasan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itulah gitu diciptakan. Baik. Nah sekarang ibu sudah tahu, pulang dari sini sudah tahu ke Pondok Indah, nawar, sedang nawar, ada tadi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, teruskan nawar atau sholat dulu? Masya Allah, sholat. Begitu ibu mau sholat, tiba-tiba keluar suara di pengeras suara, diskon naik 95%. Pertanyaan saya, ibu teruskan? Masa bisa aja kalau di masjid. Insya Allah ya, Insya Allah istiqamah. Paham? Nah barangkali coba dicek teman-teman sekalian yang belum ada keberkahan di rumah itu mungkin ini Anda terlampau banyak merespon dunia. Malam-malam ada panggilan tahajud, dibangunkan, bahkan diutus nyamuk yang kecil membangunkan Anda. Dasar nyamuk, dasar kata nyamuk, kalau saya bisa ngomong tahajud kamu itu. Itu bangun, itu luar biasa ya. Alhamdulillah ya Allah dibangunkan, ada bola malam ini, bola cek ya. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, yang lain lewat sholat. Kemudian kata la ilaha illallah saya mesti zakat, Anda berusaha supaya bisa zakat. Gitu cara berpikirnya begini, bukan nunggu mampu tapi berusaha untuk mampu. Kalau nunggu mampu mau sampai kapan? Wujudkan itu. Sama dengan pernikahan, kalau tidak pernah bergerak untuk melamar, sampai kapan ditunggunya? Ya, sampai Allah menggerakkan hati dia kepadaku, susah. Jelas ya? Baik, nah jadi ini poinnya, jaga itu baik-baik dan terapkan dalam kehidupan. Kalau sudah seperti itu, nanti akan datang keadaan yang berbeda. Catat kalimat saya. Kalau Anda benar-benar mendekat kepada Allah dengan benar-benar mengaktualisasikan kalimat ini, maka akan hadir keadaan hidup yang berbeda. Bahkan sebelum waktu sholat, Anda akan rasakan keindahan. Tiba-tiba anak-anak Anda yang berwudu duluan, bawa sajadah. Padahal dia baru 5 tahun, 4 tahun. Karena Anda sering mencontohkan dalam hidup. Tiba-tiba dia datang ke kamar mandi. Anda kira dia main air, begitu dilihat ternyata dia sedang berwudu. Anda bisa menangis pada saat itu. Tiba-tiba dia ambil sajadah. Belum Anda siap-siap, dia sudah hamparkan. Mah, ayo sholat. Masya Allah. Adek, sudah siap ya? Duhur sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adek mau kemana? Kita sholat kan biasa. Sholat apa? Isya. Nggak apa-apa. Tulisan dia. Tapi indah. Tapi indah. Nah itu baru potongan dari la ilaha illallah. Kita belum bisa teruskan ke wahdahu la syarikalah sampai ujungnya.
karena waktu kita sudah habis pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan coba teruskan dalam jumpa yang lain. Ini kita baru sepotong ini. Ya, awas hati-hati. Karena Anda berjanji di sini la syarikalah. Ini yang paling bahaya. Saya katakan gini, tadi zikir kalau benar, dunianya nyaman, akhiratnya baik. Tapi kalau Anda gagal pada bagian yang ini, lihat baik-baik. Wahdahu la syarikalah. Hati-hati dengan kalimat la syarikalah. Anda mengamalkan dengan salah ini, mengucapkan tapi amalannya salah. Maaf ya, mungkin Anda nyaman dalam urusan dunia, tapi Anda tidak akan pernah memasuki surga saat di akhirat. Hati-hati. Atau bahkan ada yang nestapa dunia dan sengsara akhiratnya. Nah, saya insya Allah akan bahas itu pada pertemuan berikutnya, dalam sesi yang lain insya Allah. Mohon izin saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, saya ingin bertanya dulu, paham apa yang kita bahas hari ini? Tolong ingat ya, setiap orang yang telah belajar, maka Allah akan langsung menguji ia untuk melihat apakah ia mengamalkan apa yang ia pelajari atau tidak. Maka dari itu, pulang dari sini, saya sarankan kembali pada keluarga, coba berevaluasi diri untuk mengingat dosa-dosa apa yang dikerjakan sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian setelah itu mohonkan supaya Allah bimbing kehidupan supaya lebih baik sampai kembali kepada Allah. Yang kedua, jaga tauhid sampai kembali kepada Allah, karena itu yang akan menentukan kebahagiaan kita ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian izin menyampaikan informasi bahwa yang pertama, materi-materi ini saya tadi telah tegaskan bahwa alhamdulillah telah kami rumuskan di sini. Ya, ini ada 4 halaman. Tapi saya coba mau detilkan dulu ya beberapa bagiannya supaya tampil lebih baik. Ya, ini baru tadi saya tuliskan ba'da salat subuh. Jadi saya kira perlu dicantumkan dulu referensi beberapa bagiannya supaya nanti jadi petunjuk yang utuh. Ya, saya tidak menyukai tulisan yang masih umum sifatnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, bagi teman-teman, saya sebut teman-teman barangkali yang kemarin mengikuti beasiswa atau tes beasiswa untuk ke Turki dan beberapa negara yang lain, kemarin ada 800 orang yang mengikuti. Dan saya bersyukur kepada Allah, mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya visi yang sangat bagus. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin ya memberikan yang terbaik, walaupun mungkin tidak ke Turki semuanya, karena yang diterima cuma 12 orang untuk ke Turki, ya dari 800 itu. Nanti ada yang juga ke Sudan, ada yang ke Irak, juga ada yang di Saudi, juga ada juga sekolah Saudi yang di sini. Saya akan coba maksimalkan supaya mereka mendapatkan bimbingan yang terbaik sampai dengan mendapatkan apa yang dicita-citakan insya Allah. Insya Allah berita baiknya yang lulus telah kami sampaikan di web quantumakhir.com, 12 orang. Kemudian kami akan berangkatkan bulan September, langsung akan dijemput dari Turkinya ke sini, ya dengan tokoh-tokoh ulama dari sana. Ya nanti insya Allah juga berangkat langsung ke sana. Kemudian yang lainnya nanti September berita baiknya akan datang utusan dari Sudan, kemudian juga dari Irak, dan mungkin akan juga diadakan imtihan qabul atau tes penerimaan. Dan insya Allah mudah-mudahan muwafaq dari 800 orang ini, dan semoga Allah muliakan seluruhnya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi dalam hitungan hari akan tiba 10 hari yang sangat penting. Saya mohon jangan tinggalkan kemuliaan 10 hari ini. Kami telah sampaikan dalam tayangan malam Jumat tentang kemuliaan ini, tolong direview, dicek kembali, disimak lagi uraian kami di Akhir TV setiap malam Jumat kemarin. Tolong pelajari betul dan amalkan. Kalau Anda gagal mengamalkan itu, maka Anda mesti menunggu tahun depan. Itu pahalanya sangat banyak. Setiap amalan Anda itu senilai dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau baca Quran di hari itu nilainya sama dengan jihad. Kalau wafat syahid Anda. Ya, kalau Anda sholat sama dengan jihad. Yang kedua berpeluang diampuni semua dosa. Yang ketiga berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang keempat berpeluang Anda pun mabrur. Bapak merubah diri dengan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami telah tuliskan itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena barangkali tidak bisa mendampingi sampai dengan akhir sampai Idul Adha. Mohon insyaallah doa juga karena kami akan berangkat dengan ahli Al-Qur'an ya di pertengahan bulan ini untuk menunaikan ibadah haji, dan insyaallah juga kita akan saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Ibu semuanya dan siapapun pemirsa Akhir TV, dan tolong ingatkan saya jika saya punya terkait utang piutang apapun itu yang pernah saya janjikan dan sebagainya, atau kesalahan tertentu yang memang khusus, silahkan Anda sampaikan, dan insya Allah saya dengan berlapang dada akan menyelesaikan itu semua sebelum barangkali menunaikan ibadah haji, dan semoga dengan itu Allah berikan kemuliaan kepada kita semua.
Baik, saya kira itu. Saya mohon maaf belum bisa menjawab apa yang telah Anda sampaikan di sini karena waktunya sangat terbatas. Hanya satu saja barangkali karena ini sudah tiba di sini sebelum saya datang ke meja ini. Ya, saya hanya jawab satu. Kalau saya puasa Daud hari Rabu, Jumat, kemudian hari Ahad kami ada keperluan atau sakit, hari apa berikutnya puasa lagi? Apakah Senin atau Selasa? Berikutnya puasa lagi saat Anda sehat. Saat Anda sehat. Jadi kalau hari Ahadnya misalnya Anda sakit, kemudian Anda ingin mulai lagi, saat sehatnya boleh Anda mulai dan dihitung dari awal lagi. Nyambung dengan yang kemarin tapi dihitung dari awal. Misal Anda puasanya Jumat, kemudian Sabtu ya Anda libur, Ahad Anda sakit. Ya Senin Anda sembuh misalnya, silahkan boleh mulai dari Senin, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan saya berdoa semoga Allah menjaga Anda konsisten dan Masya Allah orang baru memulai Senin Anda sudah puasa Daud. Ya, semoga Allah muliakan dan Allah jaga Anda supaya ikhlas dan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.